Benil Darius meyakini bahwa mengalahkan juara kelas ringan UFC Islam Makhachev memerlukan penguasaan permainan menyerang, dan pandangannya ini dibocorkannya dalam satu obrolannya tentang bagaimana seorang pesaing itu bisa mengatasi sang juara di divisinya saat ini, Islam Makhachev. Ironisnya, Darius yang saat ini sedang diambang masa terakhirnya di promosi MMA dan belum sekalipun menghadapi sang juara asal Dagestan tersebut, malah dengan berani menuturkan dari pemikirannya dengan mengklaim memiliki satu kunci memberikan kesulitan bagi Makhachev. Bersama MMA Fighting, pesaing di kelas 155 pound yang di pertarungan terakhirnya diselesaikan Charles Oliveira dan Arman Sarukian itu pun mengatakan, "Anda harus menghadapi tipuannya. Dia melakukan banyak tipuan dan tipu daya. Jika kalian tidak menghadapi tipuan dan tipu daya itu, dia akan mendorong kalian mundur dan menekan hanya dengan tipuan dan daya tipu tersebut. Jika kalian dapat menghadapi tipuannya, kalian mulai melihat reaksinya dan memahami apa yang ingin dia lakukan. Dia ahli dalam grappling, jadi itu akan saling mengimbangi jika kalian adalah grappler yang bagus. Namun, jika kalian ahli dalam striking dan cukup baik dalam grappling, aku rasa kalian dapat memberikan tekanan lebih padanya." Beginilah satu untayan rahasia dari pemikiran Darius bagaimana untuk memberikan beberapa kesulitan di saat petarung itu berhadapan dengan Islam Makhachev. Dari penjelasannya ini, Darius sedikit menggambarkan bagaimana pentingnya menjadi petarung yang serba bisa untuk menghadapi Islam Makhachev, yang harus memiliki kemampuan sebagai spesialis serangan dan dikombinasikan dengan keterampilan bergulat yang solid sebagai kunci untuk melengsarkan sang juara divisi kelas ringan. Namun sayangnya, petarung yang memiliki basis seperti ini sudah dipertemukan dengan Makhachev, dan sayangnya Charles Oliveira yang dikenal sebagai finisher dengan kemampuan grappling yang luar biasa malah tercekik tak berdaya di saat mantan juara kelas ringan itu lagi mempertahankan gelarnya 2 tahun lalu. Kelihatannya Darius menolak ingat dari kejadian perebutan gelar Makhachev yang pertama melawan Oliveira. Nah, kalau begitu, pandangan Darius ini harus dibawa ke bengkel terdekat untuk direnovasi sebaik mungkin. UFC Fight Night yang akan digelar pada bulan depan di Seattle sepertinya akan menjadi salah satu acara penting dalam konteks divisi kelas bantam yang akan digelar pada tanggal 22 Februari bulan depan. Pasalnya, selain telah menetapkan beberapa pesaing elit di kelas bantam di acara ini, Kepala Bisnis UFC Hunter Campbell mengonfirmasi kepada ESPN pada hari Senin kemarin bahwa mantan juara Henry Cejudo dengan rekor 16 kemenangan dan 4 kekalahan akan kembali memasuki oktagon dalam pertarungan utama. Henry Cejudo telah ditetapkan akan berbagi kemampuannya dengan pesaing asal Cina Song Yadong dengan rekor 21 kemenangan dan 8 kekalahan, dan potensi pertarungan ini pertama kali diketahui publik dari media X. Campbell juga mengungkapkan kepada Mike Coppinger bahwa Colt Heiner yang lainnya, yaitu petinju legendaris kelas 135 pound Dominic Cruz, bertanding untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun. Mantan juara UFC dan WEC itu dijadwalkan untuk bertarung dengan sesama veteran melawan Rob Font yang dapat menandai tarian terakhir Cruz jika komentar terbarunya tentang comeback-nya terbukti benar. Baru-baru ini manajer Alex Pereira memberikan klaimnya bahwa pertarungan juara kelas berat ringan itu sudah dipastikan akan berhadapan dengan Magomed Ankalaev untuk yang berikutnya. Namun kelihatannya praktek keagamaan mungkin akan digunakan juara asal Brasil tersebut untuk melaksanakan pertarungannya. Tudingan ini dilontarkan oleh Joe Rogan yang meyakini kesempatan ini akan dimanfaatkan Alex Pereira apakah untuk menghindari Magomed atau memiliki kesengajaan agar Ankalaev sendiri yang menolak pertarungan itu pada akhirnya. Unsur keagamaan yang dimaksud Jurgen adalah tentang penetapan pertarungan di antara keduanya, di mana menurut pengamat sekaligus komentator UFC ini berpendapat bahwa Pereira akan mengajukan pertarungannya dengan Ankalaev di bulan Maret, di mana pada saat itu umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa bertepatan dengan bulan Ramadan. Keuntungan dari apa yang diprediksi oleh Jurgen ini merupakan satu langkah dari sang juara kelas berat ringan agar pesaing Dagestan itu akan tetap menunggu dan menunggu di sisi oktagon, yang dijelaskannya dengan mengatakan, dia seharusnya bertarung dengan Ankalaev. Ankalaev sangat berbahaya dan dia adalah penantang nomor 1, selain juga telah menang dalam waktu yang lama. Dia berada di puncak klasemen dan telah lama menunggu kesempatan untuk merebut gelar. Namun dia banyak bicara. Alex tidak suka dia banyak bicara omong kosong, jadi dia berkata,
dengannya buat dia menunggu. Alex hanya mengatakan bahwa dia akan bertarung pada bulan Maret dan dia tidak akan melawan Ankalaev. Karena jika dia bertarung pada bulan Maret itu Ramadan kan? Ankalaev tidak bisa bertarung pada bulan Maret. Dia harus menjalani seluruh bulan Ramadan untuk mempersiapkan diri menghadapi gelar. Beginilah satu ungkapan estimasi dari Joe Rogan untuk membongkar trik apa yang akan dilakukan Alex Pereira demi menunda keinginan Magomed Ankalaev bertarung dalam perebutan gelarnya. Mungkin saja Alex Pereira merasa sabuk itu diberikan kepadanya untuk menjadi miliknya selamanya sebagai warisan dari Dana White, hingga dilarang bagi pesaing lainnya untuk juga ingin memperebutkannya. Padahal itu hanya sebatas barang pinjaman. UFC 311 dijadwalkan akan digelar pada hari Minggu tanggal 19 Januari yang akan datang menurut waktu Indonesia, sebagai pertarungan pay-per-view yang pertama di tahun ini. Di acara ini ada dua pertarungan gelar yang akan disajikan, baik di kelas ringan antara Islam Makhachev versus Arman Tsarukyan dan di kelas bantam antara Merab Dvalishvili versus Umar Nurmagomedov. Namun bagi keempat petarung tersebut tampaknya hanya akan digelar pertarungan ulang yang berikutnya jika salah satu dari mereka akhirnya tidak melanjutkan pertarungan meskipun halangan itu disebabkan cedera. Pasalnya dari kedua pertarungan gelar tersebut, UFC tidak menyediakan petarung cadangan untuk masing-masing divisi yang telah siap siaga menggantikan petarung utama yang berhalangan. Informasi tersebut datang dari Damon Martin dari MMA Fighting yang diklaim telah mengetahui berita ini dengan sumber yang mengetahui dari rencana UFC untuk bentrokan dua pertarungan gelar tersebut. Juara kelas ringan Bellator Usman Nurmagomedov mengaku bahwa mental bajanya lebih sulit ketika hal itu berbicara tentang Islam Makhachev dan Umar Nurmagomedov daripada dia harus berbicara dengan karir MMA-nya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Usman untuk mengartikan bagaimana besarnya rasa kekhawatiran yang luar biasa muncul di pemikirannya di saat dia mengetahui pertarungan antara Islam dan Umar telah mendekati acara keberlangsungannya. Meskipun Usman meyakini jika kedua dari saudara dan sahabatnya itu berhasil melewati lawan-lawan mereka, namun tetap saja sang juara Bellator itu merasakan ketenangannya yang mulai goyah. Dan sebaliknya Usman juga mengakui bahwa rasa ketidaktenangannya ini tidak terlihat di saat dia juga akan mempertahankan gelar kelas ringan Bellatornya yang akan digelar bulan ini setelah UFC 311, tepatnya pada tanggal 25 Januari mendatang. Sementara bayi Islam dan Umar akan berada dalam pertarungan gelar UFC seminggu sebelumnya. Bersama MMA Junkie, Usman mengutarakan ketidaknyamanannya tersebut dengan mengatakan, Honestly, Umar and I'm not more nervous about these guys' fights than about my fights. I'm not care even. I know, like I know what I can do, and I know my skills. I have to just go in this cage, and after when judge will say let's start guys, and that for me this is enough. Like I love this, and I'm more stressed and more nervous about Umar, Islam, about Tagir, about these guys. But with these guys, Habib there. Yes. But even if Habib there, like because of I love these guys so much. That's why I'm real nervous. Yes. Well, it feels like this. I believe. Dari penjelasan Usman Nurmagomedov ini hanya sebatas bentuk kekhawatiran dari rekan yang dicintai. Jangan-jangan gagal dalam pertarungannya. Hal sebaliknya juga mungkin akan dirasakan sama oleh Makhachev dan Umar di saat mengetahui pertarungan Usman nantinya. Jadi intinya dari rasa kekhawatiran ini merupakan jiwa saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, bahwa kekalahan rekannya adalah kekalahannya, dan begitu juga sebaliknya kemenangan rekannya juga merupakan kemenangannya. Namun uang rekan kita bukan berarti uang kita juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.